Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela aktivitas Anda bersama saya Kartika yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Generasi milenial saat ini cenderung dinilai sebagai generasi pemberontak yang tidak suka patuh dengan aturan. Karena kebiasaan memberontak tersebut, generasi milenial seringkali dicap sebagai generasi malas, mau serba praktis dan manja. Namun sebenarnya cap malas pada generasi milenial tidak bisa dianggap benar juga karena setiap generasi pada dasarnya ingin punya ciri khas dan kekhasan generasi milenial adalah berpikir secara kritis. Yang dimaksud kritis di sini adalah tak ragu untuk berdebat dan mengutarakan pertanyaan atas banyak hal. Bagi mahasiswa masa kini, agaknya hidup secara disiplin itu dianggap susah. Sebagai contoh yang paling sering terjadi adalah kehadiran tepat waktu. Cukup banyak mahasiswa milenial yang terlanjur membudayakan budaya ngaret. Padahal dengan keterlambatan tersebut, kita dapat merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Karena ketika kita terlambat, kita akan ketinggalan informasi dan ilmu. Selain itu mengganggu konsentrasi teman-teman dan dosen yang sedang mengajar. Setelah itu, generasi sekarang punya kecenderungan tidak bisa membagi waktu antara bermain dan belajar. Generasi milenial cenderung menghabiskan waktunya untuk bermain daripada belajar atau mengerjakan tugas. Hal ini terjadi karena generasi ini berpikir tidak ada gunanya belajar dan mengejarkan tugas karena masa depanku bukan tergantung pada tugas-tugas dan nilai. Akan tetapi hal itu juga salah, kita menjadi lebih mudah untuk mencapai kesuksesan apabila kita belajar dengan baik saat di perkuliahan sehingga ilmu-ilmu tersebut dapat berguna saat bekerja nanti. Praktisi komunikasi senior yang berasal dari generasi non-milenial, Kiki Suwarso, menyatakan bahwa generasi milenial merupakan generasi yang mudah terkecoh dengan hadirnya teknologi yang semakin canggih ini. Contohnya, seperti gadget. Teknologi modern ini sangat gencar menyerbukan anak-anak milenial sehingga kehidupan anak milenial memiliki lebih banyak tantangan dibandingkan generasi sebelumnya. Dengan adanya teknologi modern yang serba mudah dan instan ini, banyak menyebabkan generasi milenial yang akhirnya terlena, melalaikan tugasnya dan memilih untuk bersantai-santai. Dalam menyikapi perkembangan teknologi ini, generasi milenial dianjurkan untuk menjadi disiplin dan berkomitmen untuk mengutamakan hal yang menjadi tujuan utama, diutamakan terlebih dahulu daripada mengutamakan hal lain yang kurang penting. Berikut adalah syarat terbaik untuk meningkatkan kedisiplinan. Yang pertama, jangan tunggu motivasi datang. Melatih disiplin harus datang dari hati Anda sendiri. Menunggu motivasi tidak akan membuat diri Anda lebih disiplin. Yang kedua, mulailah dari hal yang kecil. Kedisiplinan bukan sesuatu yang bisa didapat secara instan. Tidak bisa tercipta hanya dalam satu waktu malam. Maka dari itu, untuk bisa meningkatkan kedisiplinan, harus dimulai dari hal sederhana seperti disiplin, datang tepat waktu ke sekolah. Yang ketiga, tetapkan rutinitas harian. Cara melatih disiplin bisa dimulai dengan menetapkan rutinitas harian. Misalnya, Anda menarget setiap hari akan bangun setiap pukul 4 pagi. Setelah ditetapkan, lakukan upaya maksimal untuk mewujudkannya. Lama-kelamaan, rutinitas ini pasti akan Anda rasakan sebagai sebuah hal yang ringan dilakukan. 4. Fokus pada target jangka panjang. Mengapa target jangka panjang? Karena target jangka panjang adalah sasaran yang tidak akan bisa Anda latih dalam waktu dekat, sehingga Anda akan terpacu menjaga motivasi untuk bisa mencapainya. Yang kelima, jangan mencari-cari alasan. Untuk menghindari dari upaya mencari alasan, mulai dengan jujur terhadap diri sendiri. Yang keenam, tepis hal-hal negatif. Saat Anda melakukan sebuah upaya dan rencana, akan ada orang atau pihak lain yang menganggap sepele. Mereka akan menyebut Anda tidak akan mampu mewujudkan rencana tersebut. Yang harus Anda lakukan ketika menemui kondisi seperti itu adalah dengan mengabaikan dan meninggalkannya. Jadikan pandangan negatif tersebut sebagai tambahan motivasi untuk membuktikan bahwa pendapat mereka itu salah. Yang ketujuh, tahan godaan. Saat Anda mulai melatih kedisiplinan, godaan pasti akan datang tak tertahan. Disinilah akan terlihat sekuat apa niat Anda untuk bisa menjadi sosok yang disiplin. Sebagai awal, jauhkan semua hal yang bisa menjadi godaan saat melatih kedisiplinan. Yang kedelapan adalah segera move on. Saat menjalankan upaya apapun, pasti akan mengalami masa naik turun, termasuk ketika Anda tengah berupaya meningkatkan kedisiplinan diri. Saat itulah, usahakan agar jangan mudah terlalut oleh godaan dan 1000 alasan. Ketika Anda merasa tengah berada di bawah, jangan terlena dan melemah. Jangan terbelenggu oleh rasa bersalah, lupakan semuanya dan terus maju ke depan. Jadikan kondisi tersebut sebagai pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
Kemudian yang kesembilan adalah ambil inspirasi dari orang lain. Cari sisi positif yang paling menonjol dari diri seseorang, lalu jadikan inspirasi yang dapat menambah motivasi Anda dalam meningkatkan kedisiplinan. Inspirasi yang Anda dapatkan dari mereka bisa menjaga Anda berada di jalur yang tepat untuk mencapai tepat. Yang ke-10 adalah cobalah untuk tidak menunda-nunda. Tetapkan tanggal, waktu, dan buatlah janji pada diri Anda sendiri bahwa Anda akan melakukan rencana-rencana Anda itu sampai Anda benar-benar menyelesaikannya. Cobalah untuk tidak menunda-nunda karena hanya akan melemahkan Anda dan menghalangi Anda menjadi orang yang disiplin. Sekecil apapun perubahan yang Anda lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidup Anda menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupan Anda dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupan Anda semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan. Bergunalah sebagai kaum muda, jangan buang waktu untuk hal yang penting, karena di balik kalimat penting masih ada yang lebih penting untuk diperjuangkan. Perjuangkan masa mudamu agar kelak nanti tidak menyesal di masa tua nanti. Informasi tadi sekaligus menutup acara seputar berita siang ini. Saya Kartika mengucapkan